Orang butuh 700.000 jaminan HP karena mana? Penyalahgunaan uang. Penyalahgunaan uang. Itu Habibnya itu yang nipu itu ya, ya. Ya kesepakatan yang lagi kesepakatan. Yang dikebukan bayi jing. Viralkan video ini saudara sekalian, ada seorang Habib yang menipu sampai 10 juta saudara sekalian. Dan ini akibatnya ketika para Nahdien masih saja husnuzon kepada para Habib saudara sekalian. Dan diketahui Habib ini bernama Habib Abdullah ya, dan ditangkap warga. Nah, oleh karena ini Rais Am harus lihat ini saudara sekalian. Jangan sampai kita hanya berpatwa saja, namun kenyataannya di warga Nahdien akar rumput seperti ini saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengunggah satu persoalan yang dialami oleh masyarakat, dan tentu ini merupakan efek, merupakan akibat dari husnudon para masyarakat bahwasanya Habib itu adalah durian Nabi. Ini adalah salah satu pelaku penipuan kepada masyarakat. Ini ngakunya Habib siapa namanya nggak jelas ini ya. Dia ini menipu masyarakat. Yang satu korbannya itu sampai 10 juta dan yang satu lagi itu beberapa gitu ya. Nanti akan kita ulas ya. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini gara-gara husnudon kepada Habib. Sehingga masyarakat yang husnudon bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW akhirnya kena tipu kan. Nah, itulah yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua tanpa terkecuali. Oke, kita coba buka ya. Iya nu ngaku Habib nyin ulah di desa Abdi ini adalah yang ngaku Habib yang bikin ulah di desa saya cenah. Kerungi ditangkap warga, semalam dia ditangkap oleh warga. Kunon pasal ditangkap, kenapa dia itu bisa sampai ditangkap? Nipu Kang Haji, karena dia itu penipu. Abdi ge pernah katipu ku iya Habib. Saya juga pernah tertipu oleh Habib ini. Iya mah rencangan Abdi kena deui lebih kayak Abdi kayak pernah kena tipu ku iya Habib, saya juga pernah ketipu sama Habib ini. Iya mah rencangan Abdi kena deui lebih tinggi 10 juta mana duit masjid deui. Nah, terlebih lagi dulu katanya ini ya, bahwa dulu saya ini pernah ketipu sama orang ini. Ya, pernah ketipu sama orang ini. Ya, dan sekarang atau kemarin. Nah, itu ada teman saya yang ketipu sampai 10 juta rupiah. Ya, sampai 10 juta rupiah. Dan tentu nominal itu bukan nominal yang sedikit ya, apalagi bagi masyarakat. Nah, ini teman-teman yang menjadi pelajaran bahwasanya memang gara-gara husnudon dan percaya bahwasanya Habib itu diri Nabi ya seperti ini. Apalagi ini bukan duit pribadi, tetapi ini ada duit masjid 10 juta lagi nominalnya. Coba kira-kira siapa yang tanggung jawab? Apakah Habib itu akan mengembalikan nominal tersebut? Nggak bakalan. Tapi nggak tahu deng ya, nggak tahu deng. Aduh. Sahangarana siapa namanya? Cina. Habib Abdullah. Yang satu mah Habib Abdullah, yang satu mah yang satu deui teu ditaros Kang cenah. Yang satu namanya Abdullah, yang satu lagi nggak ditanya, berarti pelakunya ada 2 orang. Nah,
Eta Pak Jaro nu nyarios ke Haji Imad cenah. Nah, jadi yang ngomong nanti videonya akan kita putarkan ya. Gimana yang ngomong dalam video itu? Nah, itu adalah Pak Jaro. Pak Jaro itu Pak Lurah. Nu nyarios yang cerita, yang menyebutkan ke Haji Imad cenah katanya. Nah, kejadian di Parung Panjang. Nah, KB Abdullah nipu 10 juta. Nah, coba kita simak ya bagaimana apa namanya. Coba. 100.000 untuk jaminan HP mah. uang tanpa jaminan. Udah butuh 100.000 jaminan HP karena mana? Penyalahgunaan uang. Penyalahgunaan uang. Itu Habibnya itu yang nipu itu ya, non ya. Ya kesepakatan yang lagi kesepakatan. Yang dikebukan bayi jing. Sama marah banget. Yang dikebukan bayi nu gitu mah. Iya gitu kan. Ada bahasa Arab lah. Udah ngarap bahaya dari kerja dengan dua kurang. Orang minum sandal. Tadi. Yang saya ganti ini segala jemput mengajak Mama pernah. Cina ke bawah tuh dia hanya nomor 3 sendiri itu yang satu Habibnya itu kelihatan tuh ya. Cina ke bawah dia Iya. saya babi Yang ini iya. Ngayam ya. Mau di bawah ya. Ah ini tinggal di motor tadi itu kunci ke bawah. Ah ini buka aja. Pelan. KTP ke mana KTP ke mana alamat KTP KTP jangan KTP. Alamat atau mana baterai sebikin ngedit di tangan nama sama Abdurrahman Andanya nulis. Asli lah orang ini. Kajian nggak fotokopi kajian nggak dengaran doang tanggal lahir. Supaya akur. pacar ngopi kutai Ulang. Oh cocok cenah. Mau kajian. Seskawi ya, tapi penting mah nggak ada doang, nggak lain doang. itu kacil kan Sarua orang mungkin. pacar ngopi pacar maaf Sarua yang emang butuh kacamata dong. Nah, itu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kejadiannya seperti itu. Bahwa Habib ini ya itu datang ke masyarakat. Nah, kemudian ya mungkin motifnya minjem begitu ya. Sampai 10 juta dan ternyata uang yang dipinjam itu adalah uangnya masjid, ya kan? Dan ternyata korbannya tidak hanya satu orang, begitu. Korbannya banyak ternyata ya. Yang ketahuan baru 2 tuh, yang satu tuh pernah ketipu, kemudian yang satunya lagi itu apa namanya nipu, mungkin motifnya atau alasannya itu adalah minjem. Ya, cuman ya begitulah modusnya kan begitu, udah biasa itu. Sehingga ini saya peringatkan, saya mengingat-ingat atau memberi apa pelajaran lah ya kepada masyarakat agar masyarakat itu sudah tidak usah lagi berhusnudzon, karena ujung-ujungnya kayak gini kan, ujung-ujungnya ketipu. Nah, kalau pengalaman yang pernah dialami oleh saudara saya di sini dulu pada Rincang itu ada satu rombongan Habib yang ketika dia bertemu dengan saudara saya itu malah, oh kamu ini harus membayar akikah ya, supaya apa namanya kamu itu berkah segala-galanya kehidupannya segala macam. Dan ternyata dia itu dimintain berapa itu 3 kambing ya. Kemudian karena nggak punya kambing makanya udah dinominalkan satu kambingnya itu harga 2.500.000. Sehingga ya dia ini udah saudara saya ini orang yang nggak punya, kemudian apa ditambah lagi dengan
dan pada akhirnya lah, saya ringkas saja, pada akhirnya dia itu minjem ke masjid. Nah, berapa juta gitu, 5 juta atau berapa lah. Nah, walhasil ini kan sama nih. 11-12 dengan apa yang dialami oleh orang yang ada dalam video ini. Jadi ketipu sama Habib. Ujung-ujungnya tetap mengatasnamakan saya duriah Nabi, saya keturunan Nabi Muhammad SAW. Paling kan kayak gitu. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, Habib kayak gini, aduh, gimana ya, digebukin nggak apa-apa kayaknya itu. Ya udahlah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia saudara sekalian ya, cuplikan daripada seorang Habib ya. Ya, dalam hal ini oknum Habib ya. Nah, berat hati saya menyebut oknum ya, karena sebagian besar sebenarnya. Nah, jadi Habib ini ternyata modusnya mungkin dia minjem uang, dan mungkin orang yang dipinjamkan ini kebetulan pengurus masjid. Lalu kemudian kayaknya meminjam uang dulu di masjid untuk memberikannya kepada Habib ini. Namun ternyata setelah beberapa hari dia hilang, dan akhirnya ketangkap warga. Mungkin ini dia mau nipu lagi, saudara sekalian. Dan ini kejadiannya di Parung Bogor di Jawa Barat, saudara sekalian. Nah, inilah akibatnya, saudara sekalian, ketika kita masih saja husnuzon kepada mereka. Akhirnya seperti ini, masih ada saja satu ataupun dua orang yang masih percaya dengan husnuzon bahwa Habib ini keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad, yang dipercaya oleh sebagian warga Nahdliyin itu sebagai pembawa berkah, saudara sekalian. Namun akhirnya seperti ini. Perlu bukti apa lagi, saudara sekalian, bagi para muhibbin ya? Perlu bukti apa lagi untuk menyadarkan Anda semua? Dan ini mungkin perlu dilihat oleh Rais Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, lalu kemudian PBNU kita, ketua umumnya yaitu Gus Yahya. Jangan sampai kita melupakan hal-hal ini, dan saya yakin tidak akan bisa digubris, tidak akan pernah dilihat kasus-kasus seperti ini. Ini kasus-kasus remeh sebenarnya, kayaknya kata mereka, sehingga mereka tutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Namun bagi para warga Nahdliyin, saudara sekalian, ini adalah kasus yang berat. Kenapa? Karena dengan kita mencari uang yang sekarang ini yang sangat-sangat sulit sekali, saudara sekalian, dan semua barang-barang mahal, dan uang pun yang kocap pun ya taruhlah 50.000 tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya dengan mahalnya barang-barang kebutuhan pokok kita, saudara sekalian. Nah, mungkin bagi para elit PBNU itu tidak ada tidak terlalu besar lah uang minimal 10 juta nominalnya ya. Namun bagi warga Nahdliyin, akar rumput ya ini sebagiannya jumlah yang sangat besar. Dan ini harus kita gubris. Nah, banyak yang komentar di channel-channel ini mengungkit-ungkit aib orang lain katanya. Ada yang komentar seperti itu, saudara sekalian. Bukannya kita mengungkit, saudara sekalian. Ini untuk edukasi daripada masyarakat yang belum kena. Supaya apa? Supaya berhati-hati kalau ada orang yang mengaku zuriat Nabi Muhammad, hidungnya mancung, sorban, berpakaian putih rapi, lalu kemudian dengan modus seperti ini minjam uang ataupun minta uang ataupun menjual barang dengan harga yang fantastis. Kalau kamu tidak beli barang ini, hidup kamu akan berkah kewalat, akan mendapat laknat, tidak dapat syafaat karena saya cucu Nabi. Kalau kamu tidak bantu saya. Ancaman-ancaman seperti itu, saudara sekalian, jangan sampai terjadi lagi. Nah, berkat daripada tesis Kiai Haji Imaduddin yang mencerahkan bagi kita, saudara sekalian, akhirnya ya bisa kita bilang 70% pendawiran yang ada di warga Nahdliyin akar rumput itu hilang, saudara sekalian. Alhamdulillah. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita, saudara sekalian. Jangan sampai dengan pendawiran yang seperti ini terjadi lagi. Apalagi bagi warga Nahdliyin, sudah semua mahal, hidup kita susah, lagi didawir lah. Ya, mungkin kalau rampok
rampok itu secara paksa, tapi ini rampok secara doktrin ya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.